Subtopik yang kedua adalah framework dari manajemen sebagai inovasi atau manajemen inovasi. Inovasi industri dan pengembangan produk baru telah berkembang pesat dari awal yang seperti diuraikan di atas. Kita telah melihat bahwa inovasi itu sangat kompleks dan melibatkan manajemen yang efektif dari berbagai kegiatan yang berbeda. Justru bagaimana proses dikelola yang perlu diperiksa. Selama 50 tahun terakhir, ada banyak penelitian tentang inovasi yang berusaha memahami tidak hanya bahan-bahan yang diperlukan agar terjadi, tetapi juga tingkat bahan apa yang diperlukan dan dalam urutan apa. Selain itu, sebuah studi oleh Boston Consulting Group menyatakan lebih dari 1.000 manajer senior mengungkapkan penjelasan lebih lanjut tentang apa yang membuat beberapa perusahaan lebih inovatif daripada yang lain. Berikut temuan utama dari survei Boston Consulting Group. Bisa dilihat pada tabel di bawah ini. Kita lihat bagaimana inovasi baru dari Apple, ya, Google, Samsung, Procter & Gamble, IBM, BMW, Starbucks, dan Toyota. Kita lihat hasil-hasil berikut, bagaimana mereka menemukan suatu penemuan-penemuan. Sebagai contoh, BMW dari segi desainnya, ya, Starbucks bagaimana mereka mengerti tentang customer dan budayanya. Jadi secara kesimpulan, meskipun poin-poin utama yang menarik, mereka tidak menunjukkan kepada kita apa yang harus dilakukan perusahaan untuk menjadi unggul dalam desain, misalnya BMW, atau untuk meningkatkan kerjasama dengan pemasok yang dilakukan oleh Toyota. Untuk mengilustrasikan sifat kompleks manajemen inovasi dan juga mengidentifikasi beberapa keterbatasan dari berbagai model dan school of thoughts, secara khusus ini adalah pertama, variasi pemikiran linear terus mendominasi model inovasi. Sebenarnya sebagian besar model inovasi menunjukkan jalur inovasi yang mewakili jenis kegiatan tahap gerbang, mengendalikan kemajuan dari ide ke pengenalan pasar daripada memberikan wawasan tentang dinamika proses inovasi aktual. Yang kedua, sains dipandang sebagai orientasi teknologi atau ilmu fisik, dan R&D atau Research and Development terkait erat pada manufaktur, yang menyebabkan perhatian yang cukup untuk dibayarkan ke ilmu perilaku. Akibatnya, inovasi layanan sulit ditangani. Yang ketiga, interaksi yang kompleks antara kemampuan teknologi baru dan kebutuhan masyarakat yang muncul adalah bagian penting dari proses inovasi. Tetapi mereka kurang terang dalam model ini. Berikutnya yang keempat, peran pengusaha atau individu atau tim tidak bisa di-capture atau tidak bisa difasilitasi. Yang kelima, model inovasi saat ini tidak tertanam dalam pemikiran strategis secara entitas yang terisolasi. Demikian kesempatan kali ini, sampai berjumpa pada topik berikutnya. Salam.